Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia menyertai hidup kami hingga pada malam hari ini. Kami masih merasakan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, malam ini sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan penuhi kami dengan roh-Mu, dan urapi kami, agar kami layak mendengar serta mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Wahyu 15 ayat 1 hingga ayat 4. Ayat pembimbing renungan ayat 4, begini firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Tuhan saja yang kudus dan patut dimuliakan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ketika kita terlepas dari kesulitan besar, pasti kita merasa lega dan bersyukur. Kelegaan itu dapat kita tunjukkan atau ekspresikan dengan bermacam tindakan dan dengan ungkapan emosional, termasuk dalam bentuk nyanyian. Seperti dalam judul perikop renungan ini, jika kita membaca dari ayat 1 hingga ayat 4, yaitu nyanyian mereka yang menang. Ini adalah suatu nyanyian yang diungkapkan, yang diekspresikan oleh orang-orang yang menang. Layaknya Musa, hamba Allah, menyanyikan nyanyian kemenangan kepada Allah yang telah membebaskan umatnya dari tempat perbudakan, dari belenggu perbudakan. Juga nyanyian umat Tuhan yang tetap setia dalam imannya kepada Kristus Yesus ketika berhadapan dengan Kaisar Domitianus, antikristus yang begitu kejam dan jahat. Umat Tuhan yang setia mampu mempertahankan imannya walau ditindas dan harus kehilangan nyawa. Di mata dunia, kematian umat yang setia adalah kekalahan. Tetapi di mata Allah itu adalah suatu kemenangan. Sahabat renungan malam Shalom, tidak dapat dipungkiri betapa sukacita dan bahagianya kita jika kita dapat memenangkan suatu pertandingan yang kita ikuti. Mendapat hadiah, mendapat penghargaan, nama kita, nama yang dikenal, dikenang, dan sebagainya. Dalam momen tersebut, tentulah kita akan mengadakan perayaan atau selebrasi atas kemenangan, atas keberhasilan yang boleh kita dapatkan. Lalu bagaimanakah kita dapat menunjukkan ekspresi kemenangan, keberhasilan kita dalam kehidupan kita saat ini? Khususnya di tengah-tengah pergumulan, di tengah kesusahan, masalah yang menimpa hidup kita di tengah dunia ini.
Ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang sangat memprihatinkan ini, hidup di bawah tekanan dunia ini, masalah, pergumulan, bahkan masalah yang muncul oleh karena perkembangan zaman saat ini, juga perkembangan pola pikir manusia, di mana jika kita memperhatikan dan mungkin merasakan orang-orang di sekitar kita mulai meninggalkan Tuhan dan lebih mementingkan kebahagiaan duniawi. Ini adalah tantangan besar, pergumulan besar dalam hidup kita. Daya tarik dari kehidupan yang modern menjadi alasan utama, dan tanpa disadari kehidupan dikuasai pengaruh-pengaruh buruk. Contohnya, menghabiskan waktu mengejar hal-hal duniawi, menyenangkan kedagingan kita, memenuhi segala keinginan daging kita, daripada melibatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Saat kita telah mengutamakan hal-hal duniawi dan mengabaikan Tuhan, ini adalah celah bagi kita menuju kepada kebinasaan, kehancuran, dan malapetaka yang akan kita hadapi, dan mendekatkan kita kepada murka atau hukuman Tuhan. Kita harus bertarung melawan daya tarik dunia ini, bertarung melawan tantangan di tengah dunia ini. Kita harus bertarung melawan segala bentuk tindakan yang berlawanan dengan kehendak Kristus. Kemenangan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kita akan menerima kemenangan kekal, yaitu kehidupan kekal menjadi bagian kita di dalam kerajaan Allah. Karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak kesulitan, masalah, dan pergumulan besar, tetaplah mengandalkan Tuhan. Sekalipun dunia memberikan hal-hal yang menguntungkan dalam hidup kita, tetaplah juga mengutamakan Tuhan. Kita harus takut kepadanya, dan kita harus memuliakan namanya. Terutama hidup kita harus menjadi saksi kepada sesama atas kebesaran Tuhan yang telah memenangkan kita. Ingatlah bahwa hanya Tuhan saja, Tuhan yang kudus, Tuhan yang patut dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk memenangkan setiap pertandingan di tengah dunia ini, sekalipun dunia ini adalah dunia yang dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan daging, tetapi Engkau menuntun kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami telah menerima pengharapan serta jaminan yang daripada Tuhan untuk boleh memenangkan setiap tantangan di tengah dunia ini dan menerima kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Hanya Engkau Tuhan saja, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan, dan hanya kepadamu saja hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami di dalam kuasa Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam, jagai kami Tuhan, dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami, serta mensyukuri kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.